Oke teman-teman ya, jadi kenapa kemarin saya itu belum bikin video, karena ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya, saya fokus sama anak saya dulu. Jadi apalagi diagnosa GERD ya, terus kemarin juga tipesnya juga positif teman-teman ya, jadi ya saya harus fokus sama anak saya, hibur anak saya supaya bahagia, supaya senang, dan proses penyembuhannya kan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekedar sharing saja ini, semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya sedang berada di mana ini? Tidak seperti biasanya ya. Saya sedang menemani anak saya, Opnam. Jadi beberapa hari kemarin saya tidak bikin video ya. Mohon dimaklumi teman-teman. Karena saya masih fokus untuk jagain anak ini nih, Nah, hari ini rencana pulang ya, sore pulang. Jadi gini teman-teman ya, anak saya ini memang punya riwayat GERD ya teman-teman ya. Jadi ini memang belum pernah saya sampaikan ke teman-teman. Jadi dulu itu anak saya ini udah kena GERD. Jadi ketika ada sakit, semacam perutnya sakit, terus dadanya bilangnya itu sakit, ya saya sudah kepikirannya itu memang GERD-nya itu kambuh. Jadi pas pada saat pertama merasakan seperti itu, anak saya itu dibawa periksa ke dokter teman-teman ya. Nah, tapi berhubung dokter itu pada tutup, dokter anak, jadi dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit, nyampe IGD ya teman-teman ya, karena kondisinya kan terus bilang sakit perut, terus dadanya juga sakit gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit sama dokter IGD bilangnya ini GERD-nya kambuh. Nah dari situlah saya sudah berpikir bahwa kemarin itu habis makan apa ya, kemarin habis jajan apa ya, habis jajan apa, jajan coklat, terus ciki-ciki, terus apa, permen, terus es krim, terus apa lagi, udah itu, terus sakit, dia badannya juga panas. Nah, tapi berhubung rumah sakit itu penuh waktu itu, di kabupaten saya kan banyak rumah sakit, jadi dari rumah sakit swasta cari di rumah sakit umum daerah, ternyata di rumah sakit umum daerah juga penuh juga. Nah pada saat itu sudah dikasih obat dulu, intinya karena kondisi rumah sakit juga masih penuh, dikasih obat, disarankan oleh dokter coba diminum dulu. Kalau sampai dengan sore, rumah sakit itu kan pagi, kalau sampai dengan sore nanti nggak ada perbedaan, diminta untuk kembali ke rumah sakit atau mungkin cari rumah sakit yang lain seperti itu. Nah pas pada saat sore hari, saya itu masih di Jakarta ya teman-teman ya, saya tanya kondisinya kok makin lemes, sudah gitu banyak muntahnya, nggak doyan makan. Dari situ akhirnya ya diputuskan untuk langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jadi sampai rumah sakit, kebetulan ada salah satu rumah sakit itu kamar kosong ada gitu ya teman-teman ya. Dari situ langsung diopnam, bahkan dikasih apa namanya jarum untuk infus ini kan besar ini ya teman-teman ya, sama sekali nggak nangis, sama sekali malah dilihatin. Ya mungkin karena sudah saking lemesnya gitu ya teman-teman ya, karena saya
orang dewasa aja ya merasakan ketika GERD-nya itu kambuh, itu rasanya luar biasa. Dan pada saat itu saya membayangkan juga gimana dengan anak saya. Cuma bedanya untuk orang dewasa dan untuk anak-anak ya teman-teman ya. Kenapa GERD-nya ini dalam jangka waktu berapa hari ini di rumah sakit ini udah sembuh. Karena anak-anak ini nggak ada kecemasan yang takut mati, terus takut kenapa-napa. Jadi setelah dirawat di rumah sakit, dikasih infus, sudah gitu ayahnya pulang, terus perasaannya itu senang, terus bisa ketawa-ketawa, terus bikin jadwal ya teman-teman, bikin jadwal, ayah besok ke sana, ayah besok ke sini, ayah nanti kalau Hanin udah sembuh main ke sana ya. Ya jadi menimbulkan apa namanya rasa bahagia gitu ya teman-teman ya. Terus ayah minta mainan ini, minta mainan itu, dikasih. Jadi dari rasa senang itu menurut saya itu sangat membantu sekali untuk pemulihan GERD. Kalau orang dewasa ya kebanyakan penderita asam lambung GERD disertai dengan kecemasan. Nah dari situlah ya saya menganalisa juga pada diri saya sendiri. Pada saat itu ketika GERD-nya itu kambuh, asam lambungnya naik, pikirannya itu macam-macam. Disitulah yang menurut saya itu memperparah. Jadi dengan kondisi anak saya seperti ini ya, dokter aja sampai bilang, masa sih ya anak segini sudah kena GERD, kamu mikirin apa sih dek? Ditanya seperti itu, mikirin ayah nggak pulang-pulang, katanya sudah mau ajak liburan tapi belum pulang-pulang, terus masih kerja terus. Nah padahal anak itu udah pengen jalan-jalan. Nah dari situ tuh katanya setiap malam mau tidur itu bilangnya kapan sih pulangnya sampai nggak bisa tidur. Nah itu juga mungkin ada memicu juga ya teman-teman ya. Ya jadi untuk teman-teman nih ya, kembali lagi ini kemarin ini kan di sini juga saya tanya untuk makanan saya lihat itu makanannya ini untuk apa namanya balita ya, itu juga ya bisa dibilang nggak terlalu dipantang ya teman-teman ya. Jadi ada daging juga dikasih, ayam juga dikasih, sayuran juga dikasih ya dek ya, sayuran terus buah ya. Buah apa aja dek? Buahnya apa aja? Buah jambu, Buah jambu, buah jeruk, terus buah melon. buah melon. Enak nggak? Enak. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kesimpulannya begini kalau menurut saya teman-teman, jadi GERD itu nggak memandang usia. Sebenarnya dulu sebelum saya terkena GERD ya Mah ya, ini udah duluan ya. Iya, nah udah duluan ya. Jadi dulu itu masih bayi, tapi di apa namanya di diagnosa sama dokter di prim-prinannya, diagnosa sakitnya itu GERD ya, bener ya. Nah, cuma memang pada saat itu saya belum pernah saya apa namanya saya ceritakan riwayatnya gitu ya teman-teman ya. Nah pada saat itu terus saya itu kena GERD karena saya sudah pernah melihat bahwa diagnosa dari anak saya dulu itu GERD. Itu ya saya sebenarnya biasa saja, tapi ternyata kok rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa, jadi cemas, nggak sembuh-sembuh, gangguan cemas semakin tinggi. Nah dari situlah ya teman-teman akhirnya muter-muter di situ terus, nggak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi untuk teman-teman penting sekali ini ya, untuk apa namanya ini sisi lain ya, sisi lain untuk apa namanya penyembuhan dari GERD. Untuk penyembuhannya, untuk sisi lainnya itu kalau menurut saya memang harus menimbulkan rasa bahagia dari diri kita. Jadi perasaan bahagia itu menurut saya itu adalah obat
ya teman-teman ya. Jadi untuk penderita GERD, asam lambung, Kayak ini kan bisa coba kalau ini bisa. Kalau yang Enggak. putih nih iya bisa. Jadi untuk penderita GERD itu memang penting sekali ya kita belajar untuk menciptakan perasaan bahagia. Nah ini pasti banyak yang pro kontra ya mengenai menimbulkan rasa bahagia, karena pada umumnya untuk penderita GERD, asam lambung yang disertai dengan kecemasan, buru-buru untuk bahagia, untuk memikirkan sensasi setiap hari aja udah luar biasa, pasti akan seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi ya walaupun sedikit kita coba timbulkan, berlatih untuk menimbulkan rasa bahagia. Jadi perasaan bahagia itu menurut saya itu luar biasa kontribusinya untuk penyembuhan dari asam lambung GERD. Kalau teman-teman sudah dalam lingkaran asam lambung, terus kecemasan yang berlebih, itu nanti akan susah lagi. Jadi untuk penderita asam lambung yang kecemasannya belum tinggi ya, saya sarankan yo coba timbulkan lagi hobi-hobi yang menurut teman-teman itu bikin teman-teman itu bahagia gitu. Nah, ini buktinya anak saya GERD ya, hibur terus, apa yang disenengin, yang bikin seneng, perasaan seneng, alhamdulillah ya teman-teman ya, bisa normal lagi, bisa sehat lagi. Dan hari ini rencananya pulang ya? Iya. Seneng nggak? Iya. Mau kemana? Mau menembak? Iya. Aduh, ini sudah kemarin aja sama dokter udah dibilang ini pasien apa bukan sih ya? Kok suaranya kenceng? Kemarin waktu datang nggak ada suaranya, malah sekarang paling kenceng suaranya, jempalitan lagi kayak gitu. Terus bilang sama bu dokter, gimana? Bu dokter mau pulang kayak gitu. Terus boleh apa enggak? Enggak boleh, kenapa? Jangan dimakan. Pulangnya hari Jumat kayak gitu? Ya nggak apa-apa lah, yang penting sehat dulu ya dek ya. Oke teman-teman ya, jadi kenapa kemarin saya tuh belum bikin video, karena ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya, saya fokus sama anak saya dulu. Jadi apalagi diagnosa GERD ya, terus kemarin juga tipesnya juga positif teman-teman ya, jadi ya saya harus fokus sama anak saya, hibur anak saya supaya bahagia, supaya senang, dan proses penyembuhannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sekedar sharing saja ini, semoga apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Tetap semangat, semoga teman-teman juga lekas membaik dan sembuh, amin. Oke, dadah dulu sama teman ayah, dadah, dadah, aduh. Ya, siapa yang udah mandi? Ayah. Sing meong siapa? Ayah. Bukan. Ini. Siapa yang udah mandi? Ayah. Nah, kata siapa? Ayo udah kasih mandiin ya. Kena plank lagi. Ayah. Dalam. Pakai baju hitam. Pakai baju. Pakai baju ini belum mandi. Acuh. Siapa yang nggak boleh digigit banyak kumannya? Ayah. Siapa yang belum mandi? Tunjuk jari. Ayah. Dah kok ayah terus sih? Siapa yang belum mandi? Tunjuk jari. Ayah. Bukan. Ayah. Bukan. Ayah ya ayah. Hanin ya Hanin. Nih, siapa ini? Nih, bayi gede. Bayi gede. Bayi gede. Meang, meong. Cengku telu, kabel lemo, siji lawu, siji mateng. Iya ya. Lok bau kambing. Iya ya. Kambing hitam yang pakai suaranya kenceng.